Halo guys, di pembahasan kali ini kita akan membahas mengenai disiplin kelas. Adapun beberapa tema disiplin yang akan kita bahas yaitu meliputi konsep disiplin kelas, hak dan kebutuhan siswa, peran dan tampilan guru dalam menciptakan disiplin, serta faktor-faktor yang mempengaruhi disiplin kelas. Nah, di sini saya akan menyampaikan rangkuman lengkap mengenai disiplin kelas, yaitu yang pertama, konsep disiplin kelas. Disiplin kelas adalah serangkaian strategi dan pendekatan yang digunakan oleh guru untuk menciptakan atau mengelola dan mempertahankan suasana belajar yang positif, tertib, dan produktif. Tujuan utamanya adalah seperti meningkatkan efektivitas pembelajaran, mencegah gangguan atau perilaku penyimpang, membentuk kebiasaan positif dan tanggung jawab siswa. Disiplin kelas itu bukan hanya tentang menghukum siswa yang melanggar aturan, tetapi lebih menekankan pada pembinaan karakter, pendekatan yang lebih proaktif, dan penguatan perilaku yang lebih positif. Ada tiga pendekatan umum dalam disiplin kelas, yaitu yang pertama otoriter. Guru bersikap kaku dan menurut ketaatan mutlak, efektif dalam jangka pendek, namun dapat menekan kreativitas siswa. Yang kedua, permisif. Guru terlalu membebaskan siswa sehingga kontrol ketaatannya lemah. Nah, yang ketiga ada demokratis. Guru bersikap tegas namun terbuka terhadap masukan siswa. Pendekatan ini paling disarankan karena membentuk suasana saling menghargai dan tanggung jawab bersama. Nah, adapun hak dan kebutuhan siswa yaitu dalam menciptakan lingkungan kelas yang disiplin, penting untuk memahami bahwa siswa memiliki hak dan kebutuhan dasar yang harus dihormati dan dipenuhi. Hal ini menjadi landasan bagi terbentuknya perilaku yang baik. Ada hak-hak siswa di kelas, contohnya seperti hak untuk merasa aman secara fisik dan emosional, hak untuk belajar dalam suasana yang kondusif dan aman. Yang ketiga, hak untuk diperlakukan secara adil dan dihargai. Yang keempat adalah hak untuk menyampaikan pendapat secara sopan. Nah, adapun kebutuhan siswa di kelas seperti kebutuhan akan struktur dan kepastian. Siswa merasa nyaman ketika tahu aturan yang jelas dan konsisten yang diberikan oleh guru. Yang kedua, kebutuhan akan perhatian dan penghargaan. Siswa ingin merasa dihargai dan diperhatikan oleh seorang guru. Nah, yang ketiga, kebutuhan untuk merasa diterima, contohnya seperti suasana kelas yang inklusif meningkatkan rasa yang memiliki satu sama lain. Nah, yang terakhir yaitu kebutuhan akan tantangan. Di sini, siswa akan termotivasi ketika diberi tugas yang bermakna dan menantang. Nah, ketika guru yang memahami dan memenuhi hak serta kebutuhan siswa akan lebih mudah dalam membangun kedisiplinan yang berbasis rasa saling menghargai. Nah, selanjutnya yaitu peran dan tampilan guru dalam disiplin kelas. Guru adalah figur atau faktor utama dalam kelas, yaitu sentral dalam pengelolaan disiplin kelas. Guru bukan hanya pengajar, tapi juga pemimpin dan role model. Tampilan dan sikap guru sangat memengaruhi iklim di kelas. Peran guru dalam disiplin kelas yaitu membuat aturan yang jelas dan disepakati bersama. Yang kedua, menjadi contoh perilaku yang baik, sikap sopan, disiplin waktu, dan menghargai siswa. Selanjutnya, membangun komunikasi positif, yaitu contohnya terbuka terhadap masukan, empati, dan mendengarkan saran-saran dan pendapat siswa. Yang selanjutnya, membangun komunikasi yang positif, contohnya seperti mendengarkan siswa, mendengarkan masukan siswa. Selanjutnya yaitu memberi konsekuensi yang adil dan konsisten. Setiap apapun yang dilakukan oleh siswa kepada teman-temannya, kepada
teman di sekitarnya, orang-orang di sekitarnya. Di situ kita harus konsisten memberikan pengarahan terhadap siswa tersebut. Kita tidak boleh neko-neko ketika kita memberikan pengarahan kepada siswa, dan kita harus tetap konsisten. Dan yang terakhir yaitu menciptakan suasana kelas yang positif dan menyenangkan. Ketika kita menciptakan suasana kelas yang positif dan menyenangkan, kalanya pasti siswa lebih nyaman dan siswa lebih senang mengerjakan, contohnya membuat kedisiplinan, belajar di kelas ketika suasana kelas kita itu positif dan menyenangkan. Nah, di sini guru juga harus mampu menunjukkan wibawa, kedekatan, dan profesionalisme akan lebih mudah dihormati dan ditaati oleh siswa ketika kita melakukan hal tersebut. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi disiplin kelas, yaitu disiplin kelas tidak begitu saja. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi disiplin kelas, yaitu yang pertama, kepemimpinan guru. Guru yang memiliki gaya kepemimpinan efektif, terutama gaya demokratis, akan mampu mengarahkan dan menginspirasi siswa. Keterampilan mengatur, mengambil keputusan, dan memediasi konflik menjadi kunci. Yang kedua adalah hubungan guru dengan siswa. Kedekatan emosional yang sehat antara guru dengan siswa sangat membantu membangun kepercayaan dan rasa hormat. Siswa lebih mudah menerima arahan dari guru ketika yang mereka hormati dan dipercaya, kedekatan mereka lebih emosional sehat antara guru dengan siswa. Tata letak kelas yang rapi, bersih, dan nyaman dapat mempengaruhi perilaku siswa. Lingkungan yang terlalu ramai atau tidak teratur cenderung menimbulkan gangguan siswa untuk mengerjakan tugas mereka. Selanjutnya ada aturan dan konsekuensi. Aturan kelas harus, yang pertama, jelas dan mudah dipahami. Yang kedua, disusun bersama jika memungkinkan. Dan yang ketiga itu ditegakkan secara konsisten. Konsekuensinya harus adil, profesional, dan mendidik, bukan sekedar menghukum. Nah, selanjutnya yaitu keterlibatan siswa. Siswa yang merasa dilibatkan dalam proses pembelajaran sering lebih termotivasi dan bertanggung jawab atas perilakunya. Guru bisa melibatkan siswa dalam penyusunan aturan, memilih metode belajar, atau menyusun jadwal kegiatan kelas. Adapun kesimpulan dari pembahasan disiplin kelas, yaitu disiplin kelas bukan hanya tanggung jawab guru, tetapi juga hasil dari kerjasama antara guru dengan siswa dan lingkungan belajar. Disiplin yang efektif dibangun melalui yang pertama yaitu pendekatan yang manusiawi dan demokratis. Yang kedua, pemahaman yang terhadap kebutuhan siswa. Yang ketiga, konsistensi dan keadilan dalam penetapan aturan. Dan yang keempat yaitu hubungan yang kuat antara guru dan siswa. Dengan strategi yang tepat, guru dapat menciptakan suasana belajar yang lebih positif, mendidik, dan menyenangkan bagi semua pihak. Nah, sekian pembahasan mengenai disiplin kelas yang dapat saya sampaikan di video ini. Kekurangan dalam video tersebut mohon dimaklumi, dan kedepannya kita akan membuat yang lebih baik lagi. Sekian dan terima kasih.